بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya ta'zimi para ulama, para fuqaha, para imam masjid, ketua dan pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, para jamaah shaimin dan qaimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan yang baik. Allah pertemukan kita dengan hari yang terbaik dalam satu pekan. Berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai semua amaliyah kita dari kini, dulu, kini hingga nanti insyaallah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah untuk disampaikan, dicucurkan, dicurahkan, dilimpah ruahkan kepada hadratur Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah Al-Faqir mengemban amanah untuk menyampaikan pembahasan tentang as-sakhawah, tentang kedermawanan salafus salih, wabil khusus di bulan Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bagaimana kisah-kisah kedermawanan orang-orang salafus salih, maka tentunya kita wajib tahu apa arti, apa yang dimaksud dengan salafus salih. Yang kemudian kata-kata ini sangat sering digaungkan oleh orang zaman sekarang. Istilah ini kemudian sering dalam tanda kutip dijual, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai tradisi salafus salih, supaya kita tidak terkecoh dengan jualan kecap ini, supaya kita tidak kemudian serta-merta salah kaprah dalam memahaminya. Maka tentu kita wajib tahu apa makna definisi yang dimaksud dengan salafus salih. Yang dimaksud dengan as-salafus salih, sebagaimana dikatakan para ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa salafus salih ini siapa mereka? Humul muslimunal awailul ladina asyu fil qarni thalathatil ula minal Islam. Bahwa yang disebut sebagai salafus salih, orang-orang Islam yang hidup di 3 abad pertama
Saya ulangi, salafus saleh mereka yang hidup di 3 abad pertama dalam dakwah Islam dimulai dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diperinci siapa salafus saleh? Salafus saleh itu yang pertama humus sahabah, mereka adalah sahabat. Tentunya sahabat Nabi. Kemudian wattabi'un alladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian salafus saleh setelah sahabat adalah tabi'un, atau kalau kita istilahkan tabi'in. Tabi'in orang yang hidup di era setelah sahabat. Kemudian siapa? Selanjutnya atba'ut tabi'in, atau yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in, alladzina ja'u ba'dat tabi'in, yang mereka datang era mereka setelah para tabi'in. Saya ulangi, biar kita paham, biar kita tidak keliru, biar jualan kecap ini betul-betul kecap asli, bukan kecap palsu. Siapa salafus saleh? Salafus saleh itu adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Berarti mereka adalah orang yang hidup 3 abad pertama dari dakwah Rasulullah. Mereka adalah para sahabat. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, cuma ini yang disebut sebagai salafus saleh. Apa salaf? Orang-orang yang terdahulu. Setelah 3 abad Hijriah ini, mereka bukan salafus saleh, tetapi mereka adalah khalaf. Mereka adalah orang yang datang setelah salafus saleh. Siapa as-sahabah? Man humus sahabah? Siapa mereka sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan beliau, beriman kepada Allah dan kepada beliau, dan menjaga imannya sampai mati. Saya ulangi, sahabat adalah orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, 1 dekade. Tidak cukup kemudian mereka berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa secara langsung. Dan syarat yang ketiga yang paling penting, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka mereka tidak bisa disebut sahabat. Ada yang beriman dengan beliau, hidup satu masa dengan beliau, tak berjumpa dengan beliau, seperti Raja Negus, Raja Najasyi, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, maka beliau-beliau adalah contoh orang-orang yang tidak bisa disebut sebagai sahabat. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, beriman dengan beliau, tapi tak berjumpa dengan beliau. Kemudian ada orang yang beriman dengan beliau, kemudian hanya melihat, hanya lewat mimpi misalnya, dan tidak satu masa, maka mereka bukan sahabat. 3 syarat ini harus terpenuhi, itu sahabat. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang duduk bersama sahabat, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka berjumpa dengan sahabat, tapi bedanya tidak sekadar berjumpa, mereka belajar dari para sahabat. Itulah tabi'in. Tabi'it tabi'in, orang yang datang duduk bersama tabi'in, tidak sekadar duduk, mereka jumpa, mulazamah, kemudian mereka belajar. Tentunya mereka harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, belajar dari tabi'in, dan mati dalam kondisi Islam, maka mereka disebut tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, maka itulah as-salafus saleh. Kita ni salafus saleh? Bukan. Kemudian ada yang ngaku-ngaku salafus saleh? Bukan. Yang salafus saleh adalah orang yang kemudian hidup 3 masa. Maka kemudian kalau ada yang menyatakan kita umat Islam sekarang ini tidak mengacu kepada pendapat salafus saleh, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal,
Al-Imam Maliki, Al-Imam Abu Hanifah Hanafi, maka mereka adalah salafus salih. Jadi kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, maka kita ikut pendapat para salaf. Kalau kita bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita ikut pendapat para salaf. Kalau kita bermadhabkan Imam Abu Hanifah atau Maliki, maka kita menjadi orang-orang yang ikut salaf. Sampai di sini mudah-mudahan faham. Jadi jangan sampai kita terkecoh, kemudian kita merasa minder dengan apa yang digaungkan selama ini. Kamu ente tidak ikut salafus saleh. Kita tanya dulu apa definisinya salafus saleh. Maka salafus saleh kalau tidak tahu mereka menyatakan cuma sahabat. La, salafus saleh 3 generasi sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik era adalah masaku, kata beliau. Abad semasa Rasulullah 100 tahun, kemudian 100 tahun setelahnya, dan 100 tahun setelahnya. Berikutnya masuk era berikutnya, itu sudah tidak dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di sini maka apa kemudian ciri-ciri salafus salih? Salafus salih tamassukuhum bil Qur'ani wa sunnah, kanu yutabbiquna ta'alim al-Islam kama fahimuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Maka kita lihat para sahabat berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, berpegang. Tabi'in berpegang kepada Quran dan sunnah, berpegang. Tabi'ut tabi'in termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpegang kepada Quran dan sunnah, berpegang. Dan justru beliau-beliau adalah orang yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah kepada kita semua sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Bapak Ibu, Islam tidak cukup hanya dipahami oleh pemahaman para sahabat. Ngapa? Karena setiap waktu, setiap saat kondisi ini berkembang, dan hukum fikih membutuhkan penjelasan ulama, karena banyak terjadi kasus yang kasus tersebut tidak terjadi pada era sahabat. Misal ini, apa hukum saham? Apa hukum cangkok jantung? Apa hukum operasi plastik? Maka ini tidak ada zaman sahabat. Maka kemudian para ulama setelah tabi'in kemudian mereka berijtihad, mereka mempelajari kasus sesuai dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dan padanan kasus-kasus yang terjadi di masa itu. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka ketika kita berpegang kepada ilmu fikih, yang ilmu fikih ini artinya apa? Ilmu fikih bahwa kita mempelajari ilmu atau hukum yang diambil kesimpulan ini dari dalil-dalil yang terperinci. Ditanya apa itu dalil? Dalil itu bukti dari Al-Quran dan sunnah. Kenapa terperinci? Karena dalil tidak cukup sesuatu yang sifatnya global saja. Dirikan salat, tunaikan zakat. Bagaimana cara mendirikan salat? Bagaimana cara membayar zakat? Apa itu mud? Apa itu sa'? Kemudian bagaimana cara mengeluarkan zakat? Maka itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa itu mud? Mud itu takaran. Mud itu dari kata-kata madda yamuddu maddan wa muddan. Orang yang memanjangkan, membentangkan tangan, pecah kita berdoa. Jadi misalnya bayar 1 mud atau 3 mud, rengkaman tangan orang yang kemudian yang ketika dia menengadah untuk doa, maka itu takarannya. Nah, masalahnya adalah takaran tangan orang Mesir, takaran orang Irak itu beda dengan takaran orang Indonesia.
maka berarti dibutuhkan ijtihad para ulama yang mereka menjelaskan hukum itu dengan lebih detail lagi. Sampai di sini kita akan paham bahwa orang yang belajar ilmu fikih, kita sholat sesuai dengan fikih madhab Imam Syafi'i misalnya, maka sudah mengikut pendapat salafus saleh. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan klaim satu pihak, sebagian pihak minoritas bahkan yang bikin pusing umat ini. Sudah sedikit bikin pusing, bagaimana kalau banyak? Mereka mengklaim kebenaran sepihak dengan mengatakan kamilah yang ikut sunnah, kamilah yang ikut salafus saleh. Kita katakan Imam Syafi'i termasuk bagian dari salafus saleh, karena beliau mengambil ijtihad berdasarkan Al-Quran dan sunnah, dan tentunya tidak serampangan dalam menelurkan hukum-hukum Islam. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salafus saleh dikenal dengan sifat az-zuhd wal wara'. Kita sudah kenal istilah zuhud. Zuhud itu mereka tidak tertipu dengan dunia, bahkan mereka yang mempekerjakan dunia, mereka yang kemudian mengerjai dunia, sehingga dunia tidak menjadi raja, tetapi dunia bagi para ulama salafus saleh menjadi tunggangan mereka. Wara' artinya mereka yang menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikhlas fil ibadah, mereka ikhlas dalam ibadah. Kemudian selanjutnya al-karam wal jud, mereka sifatnya dermawan, kemudian murah hati. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita bahas salafus saleh selesai. Kemudian Ramadan kita sudah jelaskan, sangat sering dijelaskan. Jadi kalau disebut sebagai kedermawanan para salafus saleh, wabil khusus di bulan Ramadan, maka sesuai dengan judul, kita sudah bahas judulnya, sesuai dengan definisinya, siapa itu salafus saleh, siapa contoh-contoh yang dikategorikan salafus saleh, siapa yang bukan salafus saleh. Baik. Sekarang apa arti dermawan? Dermawan, baik dermawan maupun dermawati. Dalam bahasa Arab, dermawan itu dengan istilah sakhaun atau sakhawatun. Kedermawanan itu disebut sebagai sakhaun atau sakhawah. Apa itu sakhawah? Apa itu dermawan? Maka dijelaskan as-sakhawah hiya sifatul karami wal judi wa ta'ni badlul mali awil ata' bisakhain duna bukhlin aw taraddudin. Yang disebut sebagai sakhawah, kedermawanan, adalah kemurahan hatian seseorang, kebaikan seseorang untuk mengeluarkan harta, untuk dijadikan itu sebagai pemberian tanpa ragu, kemudian tanpa disertai sifat bakhil. Itu namanya sakhawah atau kedermawanan. Kebaikan hati seseorang, kedermawanan seseorang untuk mengeluarkan harta dan upaya untuk memberikan kebaikan dalam bentuk tenaga maupun terutama harta, tanpa disertai rasa bakhil, tanpa disertai dengan rasa ragu, maka itu disebut sebagai sakhawah atau kedermawanan. Maka Bapak Ibu, nama Allah, salah satunya Allah itu bernama, kita kenal dengan Ya dzal judi wal karami, wahai zat yang mempunyai sifat dermawan dan baik atau murah hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kembangan dari karam ini, maka Allah bersifat karim. Karam, pecahan dari karam, ada kata-kata karim. Apa makna karim? Al-Karim, Allah Maha apa? Al-Karim, Maha mulia. Ngapa mulia? Mulianya Allah salah satunya karena kedermawanannya. Misalnya ada orang baik, ada orang itu kenapa dia mulia? Ada yang memuliakan seseorang gara-gara jabatan ada. Tapi ada orang yang bukan pejabat, dia bukan keturunan orang hebat, dia orang biasa,
tapi dia betul-betul baik hati, murah hati, kemudian ringan tangan untuk membantu, maka ini orang menjadi mulia di tengah masyarakat karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya. Maka ini orang dalam bahasa Arab disebut sebagai orang yang karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk, ketika untuk Fathu Makkah, dari kota Mekah sampai ke Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, datang bersama puluhan bahkan seratusan ribu sahabat, beliau datang. Maka orang-orang Mekah ini ngomong, marhaban bi akhin karim ibni akhin karim, selamat datang wahai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Jadi mereka menggunakan kata karim. Bahasa sederhananya itu mereka pengen apa? Mereka pengen merayu Rasulullah supaya mereka tidak diusir dari kota Mekah. Nabi bukan orang yang gampang untuk dirayu. Kalaupun beliau memaafkan mereka, karena memang Rasulullah adalah orang yang mulia tanpa harus diminta-minta rasa maaf beliau. Beliau memaafkan semua orang-orang yang pernah mencelakai dan menzalimi beliau. Tapi melihat orang-orang Arab memanggil Rasulullah itu bi akhin karim, dengan saudara yang mulia, karena memang Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat jud, orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma kana fi Ramadan, wa ajwada ma kana fi Ramadan, dan bahkan dinyatakan kalau sudah masuk bulan Ramadan, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, sahabat, pengikutnya tabi'in, pengikutnya tabi'it tabi'in, maka mereka adalah orang yang mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kemuliaan dan kemurahan hatinya. Bagaimana kedermawanan Rasulullah? Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, dan kedermawanan beliau itu berlipat-lipat kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka itu seperti angin yang bertiup. Apa penjelasan ulama tentang angin yang bertiup? Bapak Ibu, jadi ada angin bertiup, misalnya di pantai, daerah yang banyak angin. Ada 4 kampung di pinggir pantai tersebut, di pesisir. Kemudian angin itu ada pilih-pilih kah? Ini ada 2 kampung yang beriman, kampung A sama C, kampung B sama D, penduduknya kafir. Kemudian angin itu karena dia makhluk Allah, utusan Allah, dia pilih kampung A sama C saja. Kemudian B sama D enggak dikasih angin. Tidak seperti itu. Bahwa rihul marsalah, angin yang bertiup, maka tiupan angin itu akan menyapu semua kampung, mau dia iman, mau dia tak iman, mau dia orang kaya, mau orang miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi orang dermawan, yang miskin, yang fakir, budak hamba saya diberikan bantuan oleh Rasulullah, bahkan yang kaya pun diberi sama Rasulullah. Sampai ada cerita aneh, ada orang minta, ya Rasulullah, minta, ini orang sudah kaya, ini orang bukan orang miskin, kepala suku ini. Kalau kepala suku di Arab, Masya Allah, sama kayak kepala suku kalau di Papua, mereka yang punya gunung, Bapak Ibu. Yang punya gunung itu berarti aset tanahnya di mana-mana. Tapi nggak punya laut karena di gunung ya, nggak sampai di pagar lagi. Kemudian ketika tanya, ya Rasulullah, kasih saya hadiah kah? Kata Rasulullah, sini. Ya Rasulullah, labbaik. Itu semua domba yang ada di lembah itu tak kasihkan untuk kamu semua. Domba yang ada di lembah, Pak. Mereka karena melihatnya dari bukit. Ya Rasulullah, berikan saya hadiah, berikan saya apa? Kata Rasul sini. Itu semua kambing atau domba yang ada di lembah, kuberikan untukmu semua. Pulang kepala suku ini ke kampungnya. Hei, masuklah Islam. Karena kenapa? Karena nabinya Muhammad, kalau dia sudah bersedekah, kalau dia memberikan sesuatu, dia sudah tak takut miskin lagi. Dia kalau sudah memberikan kebaikan, dia tak takut robo baso kita, singgonya dinjuk kenyogalo yang ada di tangan saat itu.
Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut sebagai rihil mursalah, seperti angin yang bertiup, menyapu semuanya, mau pohon, mau rumah, mau batu, mau tanah, disapu, diberikan angin. Yang kedua, rihul mursalah bukan rihul asifah. Rihul mursalah itu angin yang membawa rahmat dalam bahasa Arab. Angin yang bertiup sebelum hujan turun. Sebelum hujan turun itu kan ada angin yang sepoi, yang dingin, yang menyejukkan, menenangkan. Itu namanya rihul mursalah. Maka wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan beliau mencakup siapapun dengan memberikan rahmat dan dampak kedermawanan kepada mereka. Maka kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu kebaikannya mengalahkan baiknya angin rihul mursalah atau angin yang bertiup. Nah, kemudian perilaku ini dicontoh oleh istri-istri beliau. Bagaimana? Salah satu wanita yang menjadi istri beliau, semuanya dermawan. Mari kita lihat Ibunda Khadijah, wanita istri pertama yang sangat dermawan. Semua hartanya dihabiskan untuk Rasulullah. Kalau bukan dermawan tak mungkin, Mbak. Kadang-kadang ada oknum istri, misalnya ada istri yang dia curang. Kalau untuk harta suaminya dia pakai semua, untuk keluarga suaminya dia tahan-tahan, tapi untuk keluarganya dia berikan harta sebanyak-banyaknya. Dia simpan harta, dia keluarkan sebagian, sementara sebagian dia pakai sendiri atau untuk keluarganya. Ini curang. Siti Khadijah tidak. Siti Khadijah, apa yang ada pada beliau dihabiskan untuk agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelak, setelah anakku yang paling cepat menyusul adalah Fatimah, maka dari golongan istriku nanti yang akan menyusulku paling cepat adalah yang paling panjang tangannya. Panjang tangan bahasa Palembang berarti juaro. Juaro. Tapi panjang tangan dalam bahasa Arab, Siti Aisyah ini kan orangnya penasaran. Dan Siti Aisyah ini bahasa kita ini kepala pecong. Ini semua dikumpulkan, baris. Semuanya diukur tangannya. Dicari yang paling panjang. Ya standar galau panjangnya tangan sesuai dengan panjangnya tubuh. Kemudian tak dapat siapa yang disebut dengan panjang tangan makna Rasulullah. Karena Rasulullah kalau menyatakan sesuatu kadang-kadang nyuruh kita berpikir, tidak langsung aida dengan bahasa-bahasa yang indah. Tak lama dari situ meninggallah, kalau tak silap, Zainab binti Jahsh. Ternyata Siti Zainab binti Jahsh itu wanita yang kerjanya mintal, pakai tangan, buat syal, buat kain, mungkin buat baju dingin. Kemudian hasilnya dijual. Ketika dapat, oh ini yang jual Ummul Mukminin, yang jual istri Nabi. Orang-orang rebutan pengen tabarruk dengan itu. Dipintal dengan tangan wanita yang berhidup bersama Rasulullah. Maka laku, dapat uangnya kemudian disedekahkan. Jadi hasil mintal itu semuanya dapat, misalnya 2 dirham, dapat berapa dinar, semuanya itu disedekahkan. Bahkan pernah pada satu saat Zainab binti Jahsh punya uang yang sangat banyak, entah pemberian tak apa, kemudian ini uang dikumpulkan di atas syal, di atas kain, kemudian duduk di depan rumah, dipanggil siapa yang mau ambil, semua disuruh ngambil, habis sehingga pulang berbuka hanya dengan roti kering saja bersama pembantunya. Yang itu lebih cepat nyusul, yang paling cepat nyusul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri, anak dan menantu. Tadi imam kita yang Masya Allah, tapi sayangnya masih jomblo ini. Mudah-mudahan habis lebaran ini segera akad ya. Entah lebaran kapan ini Ustaz. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ceritanya Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, 4 penghulu surga. Yang satu penghulu surganya, 2-nya ini penghulu dari pemuda surga. Pemuda-pemuda pemimpinnya ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian selanjutnya siapa?
Ibunda Fatimah, Siti Fatimah, penghulu wanita surga. Jadi ibu-ibu yang salihah, yang menjaga aurat, yang menjaga kehormatan, yang berbakti kepada suami, yang menjaga harkat martabat suami dan harkat martabat dirinya sendiri, kelak dikumpulkan bersama barisan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, mereka berempat manusia mulia ini disebut sebagai ahlul bait yang asli. Ahlul kisah, mereka yang dinaungi Nabi Muhammad SAW dengan syal, dengan apa? Dengan surbannya Nabi. Dikumpulkan mereka berempat berlima itu, mereka dalam satu kisah, dalam satu syal. Kata Nabi, inilah ahli surgaku, inilah keluargaku yang sesungguhnya. Lagi puasa. Ketika sedang puasa, Siti Fatimah ini punya kebiasaan itu membagi makanan atau gandum. Gandumnya bukan gandum tepung cak kita, masih bentuk gandum seperti berbentuk padi yang asli. Kemudian oleh Siti Fatimah ditumbuk, kemudian atau di apa? Pakai isaran batu itu diisar, dihaluskan, masih kasar, diayak-ayak lagi, baru dibuat adonan roti. Nah, dibagi 3. Dari mana Sayyidina Ali dapat? Sayyidina Ali dapat nguli bahasa kita, bukan wong sugih, karena mereka tak memilih dunia. Hari itu puasa. Ketika berpuasa, siap-siap makan roti yang seadanya itu. Ketika nak berbuka, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ternyata orang miskin yang ada di Madinah. Kami sudah berapa hari tidak makan, wahai Ali. Minta tolong, kami yakin kamu adalah anak dan menantu serta cucu Nabi. Tak mungkin kami disia-siakan. Adakah yang bisa kami makan untuk menyelamatkan nyawa kami? Balik, masuk ke rumah, minta izin. Istriku, anakku, kasih ke belabah, kasihlah abah balikan. Maka yang tak dimakan itu diberikan, mereka berbuka dengan air putih. Besok, kemudian ketika sudah berpuasa lagi, ketika mau berbuka, datang beberapa anak kecil dengan ibunya. Ini saya janda, saya punya anak yatim, suami kami, ayah anak mereka ini mati dalam jihad fisabilillah. Kami lala mau tak makan, lah berhari-hari, pacar tak nulung selamatkan nyawa kami. Bertanya lagi, masuk ke rumah. Mak mano, silahkan suamiku, silahkan abah, silahkan ayah, diberikan. Berbuka dengan banyu lagi. Kemudian selanjutnya ketika besok lagi berlaku lanak makan tinggal berbuka, datang itu tawanan perang. Karena tawanan perang di Madinah itu dibebaskan. Tapi mereka punya tanda, oh kalau ini tawanan perang. Tapi mereka tak boleh keluar dari Madinah. Ketahuan tanda mereka. Maka saya ini tawanan perang, kemudian saya tak punya apa-apa, saya tak punya makanan, sudah berapa lama enggak makan, tolong selamatkan nyawa. Maka diberikan 3 hari berbuka dengan banyu putih. Maka kemudian Allah abadikan kisah mereka. Dan apa sikap mereka berempat? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami semata-mata memberikan kalian makan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta balasan, juga kami tidak minta ucapan terima kasih, apalagi nak minta like, subscribe, kemudian share dak. Kami tidak minta cerita ini disebarluaskan, cerita ini tak diketahui oleh orang lain, tapi Allah yang Maha tahu, dan Allah mengabadikan kisah yang luar biasa ini, kedermawanan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sebelum kita tutup, kenapa kemudian kedermawanan ini muncul? Kedermawanan tidak akan muncul di hati orang yang tak punya iman kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan iman dan bakhil tidak akan berkumpul dalam satu hati. Maksud beliau adalah orang yang bakhil imannya itu kurang sempurna. Karena kenapa? Karena mereka tak percaya dengan konsep rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut sebagai orang beriman yang sesungguhnya, mereka tidak akan pernah merasa bakhil dengan apapun yang telah Allah titipkan kepada mereka.
Maka sabda Rasulullah, tak akan bercampur bakhil dengan iman dalam diri seseorang. Kalau bakhil ya bakhil, kalau mukmin, kalau iman ya iman. Maka berarti orang yang sakhi, orang yang dermawan itu muncul dari rasa keyakinan akan adanya Allah dengan betul-betul yakin. Ada Allah yang maha sugih, ada Allah yang maha membalas, ada Allah yang maha menilai, ada Allah yang maha menghargai apa yang kita lakukan, yang kita berikan. Insya Allah Allah yang balas. Itu namanya iman. Yang kedua, orang yang sakhi itu sakhawah, adalah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah iman kepada Allah, tentunya dia iman kepada malaikat, kepada kitab, termasuk kepada para nabi, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dermawan adalah orang yang mengidolakan Rasulullah. Karena dengan cerita-cerita yang telah kita sampaikan tadi, Nabi Muhammad adalah orang yang paling luar biasa kedermawanan di antara manusia semuanya ini. Maka orang yang dermawan, orang beriman, mengaku beriman, ketika dia dermawan, mau dia ucapkan atau tidak, maka otomatis dia sudah mencontoh perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, kenapa muncul sifat kedermawanan? Biasanya at-tarbiyatus salihah, karena pendidikan yang baik. Bapak ibu yang punya mobil atau yang punya motor, kemudian berhenti di mana? Berhenti di lampu merah. Entah dia Naruto kah, entah dia Marsha and the Bear kah, entah Donald Bebek kah. Kemudian bapaknya berhenti, saya berhenti. Nak, kasih itu. Suruh, yuk 1.000 kah, 2.000 kah. Kemudian dia kasih. Seperti itu akan terus terbentuk dalam diri anak untuk memberikan sedekah. Kadang orang datang ke rumah misalnya, nak, cara melatihnya ini kau yang kasih, bukan bapak, diberikan. Kemudian misalnya ketika ada event-event charity, misalnya kita memberikan bantuan, libatkan anak dan cucu kita ya ikhwan. Ajak mereka untuk ikut merasakan bagaimana tak nyamannya, tak enaknya jadi orang yang sedang kelaparan. Ajak mereka, libatkan dalam acara-acara baik seperti ini. Bila perlu, suruh mereka yang memberikan bantuan, sehingga ini menjadi tarbiyah. Tarbiyah juga setelah menyuruh mereka yang melakukan, pun tentunya iqtida. Banyak contoh, dilihat bapaknya, kalau ada orang yang datang nyumbang. Bapaknya dilihat atau kakeknya ketika baris shop di masjid, lewat ketika yang pertama sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, la ilaha illallah la syarikalah, berjalan itu kotak, tak tahu pakai remote apa tuh, berjalan set, dia isi, ini yang isi. Maka dicontoh sama anak, itu akan terngiang-ngiang sampai dia tua ya ikhwan. Karena orang tua tidak akan, tak perlu dia ucapkan, tak perlu dia nak kau kasih, enggak perlu. Tapi apa yang dilihat, pemandangan dilihat oleh anak, baik itu oleh ayah maupun bundanya, itu akan terkenang terus sampai dewasanya mereka. Iqtidak juga berikutnya. Biasanya orang tuanya ini hobi nian kalau hari Jumat ngajak uang makan. Anaknya kemungkinan besar akan hobi melanjutkan yang seperti itu. Mungkin anaknya tak sebanyak, tak seberduit bapak atau ibunya, tidak sekaya orang tuanya, tapi tetap kedermawanan itu kalau sudah mau ya ikhwan, maka mereka akan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sudah bakhil melanda, maka berapapun harta berat sekali dia untuk mengeluarkan. Maka lihat bahwa orang-orang yang seperti ini biasanya mereka terbentuk oleh orang-orang tua yang saleh dan salihah, yang orang tua mereka pun dibentuk oleh pendidikan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian apa jazaa'us sakhawah? Apa balasan dari orang-orang yang dermawan? Cinta Allah, cinta manusia, dan cintanya surga. Berikutnya apa? Mereka dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takfirudz dzunub, mereka dosa-dosanya akan diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan berkah sedekah.
Yang keempat, kelak di surga mereka akan dimasukkan melalui pintu sedekah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dermawan ini atau memberikan harta, memberikan bantuan itu berat. Apa yang paling berat? Yang paling berat dengan iming-iming, anak saya masih sekolah, saya masih punya tabungan yang harus saya genapkan. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berfikir untuk masa depan itu wajib, tapi memberikan bantuan juga untuk melatih kedermawanan juga wajib. Maka sesuatu tentunya akan berat kalau dia tak dibiasakan, tapi ala bisa, karena biasa. Kalau kita biasakan maka insya Allah dia akan menjadi ringan. Ini pembahasan kita pada hari ini. Pada akhirnya kita berharap bahwa mudah-mudahan diri kita diberikan keringanan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk berbagi dengan sesama, diberikan kemudahan oleh Allah untuk meringankan beban orang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus mendermakan harta kita, sehingga di mata Allah, dalam pandangan Allah, kita termasuk orang-orang yang dermawan yang sesungguhnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya biidznillah. Mudah-mudahan manfaat. Atas kesalahan dan kekeliruan al-faqir mohon maaf, kepada Allah kita sama-sama ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.